Bang. Duh, udah masuk. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini kita maju yang biasanya jam 7, kita maju sedikit ya, jadi jam 6. Ini mungkin pada shock ya. Pada shock, pada belum gabung karena biasanya masih layah-layah, but it's okay. Kita mau lanjutkan kemarin ya, Bang ya. Mbak Sani, halo. Mbak Sani? Masih belum connect ini audionya sih. Bentar. Oh, Jadi mikrofonnya dia belum. masih belum Oh, iya. iya dikonekin. Jadi belum bisa dengar. Oh, ini. Teman-teman semua. Kita lanjutkan kemarin ya. Kemarin itu ada satu idiom gitu yang bagus banget. Kemarin saya jadi lupa ya. Tidak ada yang perlu dibenci. Nggak ada yang perlu terlalu dibenci gitu di kolong langit, dan tidak ada yang perlu terlalu disukai secara berlebih-lebihan. Jadi berlebihan itu tidak bagus ya. Yang bagus yang sedang-sedang saja. Vera. Oke, Bang Aswar. Oke. Oh iya. Ya, kita lanjut, Bang. Oke, sebelum kita lanjut ke sesinya Mbak Sani. Iya, Bang. Mau ngobrol dulu ke Mas Jamim. Mas Jamim. Siap, Bang. Iku tolong buatin surat panggilan itu ke Bu Ami sama admin undangan, Bang. Panggilan mereka menggunakan video-video saya, lalu semacam pemerkosaan gitu loh. Mereka menggunakan video saya lalu mengomentarinya secara sinis, bahkan cenderung arahnya itu ke pembunuhan karakter ya. Itu diproses aja, nanti saya besok telepon dulu pengacara saya, tapi tolong dihubungin Bu Ami terus sama admin Hawkins Book Lover itu. Okay. Soalnya pertama mereka dipanggil dulu untuk mempertanggungjawabkan secara argumentatif, secara terbuka hadap-hadapan dengan saya. Jadi kalau di situ clear, ya sudah, berarti hanya soal soal adu argumentasi. Tapi kalau mereka nggak mau, itu nanti akan dipaksa oleh hukum gitu ya. Biar mereka belajar etika diskusi di ranah publik gitu ya. Oke ya, Mas Jamim ya. Terus. Siap. Untuk video-video saya, postingan-postingan saya yang di IG, di FB, tolong di screenshot itu sebagai bukti ya, sebagai barang bukti, nanti biar dianalisis sama lawyer saya. Jadi kalau mereka nggak mau tampil depan publik, itu jatuh ke ranah hukum, itu dipastikan tuh ya. Sehingga kemudian tuh memang ujaran kebencian itu kita kan ini kebetulan topiknya selaras ya dengan kebencian gitu ya. Kadang-kadang kebencian itu ya biar efeknya tidak besar, biar juga menyelamatkan mereka dari energi kebencian mereka, ya harus dicegah dengan kata Hawking. Dengan pistol itu enggak apa-apa. Oke, kita ya ikutin saja gitu kan. Pakai pistol aja ya. Diskusi nggak mau. Langsung dor gitu. Sabar ya, Bang. Diajak diskusi nggak mau gitu. Tapi giliran di belakang tuh apa sih maunya tuh anak-anak tuh? Oke. Jadi kayak gede rumongso menurutku itu ini kan kita sesama pembaca gitu. Status kita itu kan, kenapa saya tidak pernah mengomentari hasil bacaan mereka
Ya karena itu kan hak mereka gitu kan, hak untuk membaca, hak untuk berpendapat, tapi bacaan saya mereka apa ya, tanpa meminta latar belakang bagaimana saya membuat kesimpulan itu kayak diperkosa begitu aja gitu kan. Nah, itu pelajaran juga bagi yang lain biar kita itu bergrupnya sehat gitu ya. Seperti itu. Iya, kayak Gede Rumongso merasa. Jadi pangkat kita ini kan pangkatnya pembaca buku Hawking. Jangan menggunakan pangkat Hawking gitu. Kan kemudian tuh dia menggunakan seolah-olah menggunakan Hawking untuk menjudge, menilai yang dia nilai itu agak apa ya, agak sesuatu yang harusnya yang kalau dia mau nilai secara utuh bagaimana pandangan saya tentang Hawking di file-file beda buku gitu. Jangan di status-status yang itu kan status itu kan sifatnya sharing experience gitu ya. Sharing experience, hal yang sifatnya personal, bukan tentang pandangan ke Hawkingian gitu. Kalau ke Hawking itu silakan saja teman-teman, silakan video-video beda buku, itu kan teksnya dari Hawking seperti itu, bagaimana saya eksplanasi, yang itu harusnya itu yang dikritisi, bukan kemudian itu dicari yang status pribadi gitu. Saya kan punya dunia personal, saya punya dunia keilmuan, nah itu mestinya kan harus sadar ruangnya gitu ya. Jadi teman-teman ini sekaligus karena kita ini kan saya kira grup kita ini bukan hanya di sini kan ini ya. Bukan hanya di sini, sudah kayak rombongan gitu ya. Kayak rombongan yang kemudian kadang-kadang itu atau lebih sering menelurkan wacana baru untuk bersama-sama gitu kan. Jadi ya mestinya kan spiritnya seperti itu. Saya tidak dan saya tidak pernah mau ikut campur tuh pembacaan orang gitu. Itu kan hak intelektualnya. Kenapa mesti ya biarkan saja salah ini, bukan saya, yang penting tuh diberi ada hak gitu di situ itu. Oke, itu ya untuk sambil nunggu teman-teman yang lain, isu hot news-nya itu ya. Hot news-nya. Dan itu saya kalau terus terang saja kalau bermedsos saya ya kalau nggak mau diajak diskusi ya udah saya punya lawyers gitu. Saya warga negara, sadar hak sebagai warga negara gitu ya. Jadi saya akan gunakan itu. Dan itu saya kalau udah lawyers tuh nggak ada pemaafan tuh di luar ruang publik gitu ya. Itu kan sifatnya personal. Kalau saya sudah undang secara personal dia nggak ada respon, ya udah hak publik saya akan saya gunakan gitu. Dan di hak publik itu ya udah selesaikan, udah terlampaui hak personal, ya kita serahkan saja ke aturan publik seperti apa gitu. Oke, itu untuk teman-teman yang dari grup Hawkins Book Lover tolong disampaikan, ini sengaja saya ini di sini ucapkan di sini sebagai saya kira ini ruang publik sekaligus ya minta izin ke Mbak Ike sebagai ya pengasuh di sini. Siap. Mumpung saya lagi tune in di situ. Karena besok saya udah nggak urus lagi gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke kebencian gitu ya. Kan begini nih. Ini perlu kita terangkan sedikit ya soal kebencian itu. Kebencian itu kan kalau kita lihat dari buku Guild chapter 2 itu dia bisa sebagai budaya ya kan. Budaya kebencian itu menikam dari belakang begitu, menyerang dari belakang, itu ciri budaya kebencian itu yang saya kira itu ada nggak di sini ini adminnya Hawkins Book Lovers gitu ya.
Kalau ada tuh ya mesti apa namanya sadar gitu loh, sadar konteks gitu ya. Jadi jangan dibiarkan tuh budaya kebencian itu menyebar gitu ya. Ditegur lah bahwa yang diperagakan itu budaya kebencian. Ciri-cirinya apa? Menyerang dari belakang gitu. Itu ciri kebencian sebagai salah satu bentuk budaya. Ya, ngerasani gitu ya Bang ya. Ngerasani dan apa namanya ngomongin di belakang gitu. Apa ya? Kalau ngerasani terlalu ringan ya. Kalau ngerasani itu kan hanya kayak gosip. Pengarangan opini gitu. Kebencian itu arahnya dia ke pembunuhan karakter. Dia di situ ada framing gitu ya. Dia memframing tokoh. Dia memframing person gitu kan. Lalu kemudian tuh dia hancurkan pelan-pelan gitu ya. Dia hancurkan pelan-pelan gitu. Dia akan terus perkuat argumentasi yang bersifat sepihak itu. Dan itu diucapkan di ruang publik gitu kan. Kalau misalnya diucapkan di mana? Diucapkannya di ruang ngopi yang itu warung mereka itu ngerasani gitu kan. Tapi kalau diucapkannya di ruang publik, itu bukan ngerasani lagi, emang itu arahnya pembunuhan karakter gitu. Iya. Kalau mereka ucapkan ya sambil makan lutis berdua dengan temannya ngerasani saya misalnya, itu kan ya hanya berdua saja gitu kan. Ini kan skalanya ini luas. Skalanya luas. Dan itu kalau kita lihat perilaku semacam itu kan sebenarnya untuk memanipulasi dan untuk menghukum gitu ya. Saya nggak tahu saya salah apa gitu kepada Bu Ami. Perasaan kok kalau saya ke Jogja itu dulu ya sebelum pandemi, saya selalu diskusi sampai jam 12 malam di sela-sela acara psikoanalisis gitu ya. Saya nggak ngerti gitu. Dan saya kan kalau untuk wacana-wacana gitu ada ruang CV gitu. Silakan saja. Ada tanya jawab begitu. Jadi bukan dia sampai mempersoalkan saya dikatanya ngaku-ngaku gitu ya. Ngaku-ngaku bikin David R. Hawkins Study Group itu saya udah izin ke Veritas gitu. Saya izin bahkan saya rekrut email dari Veritas, ya silakan saja gitu kan. Dan saya nggak tahu punya kebencian apa dia ke saya juga saya merasa nggak ada konflik. Dan dia ingin menghukum gitu. Saya salah apa gitu mau menghukum gitu. Iya. Untuk memanipulasi dan menghukum gitu kan. Saya nggak mau dimanipulasi gitu ya. Saya kalau untuk argumentasi itu ya oke, ayo. Dan saya nggak mau dihukum gitu. Saya akan asertif membela diri saya. Jadi teman-teman membela diri itu bagian dari self love gitu ya. Kita tidak bisa mengizinkan orang lain untuk terus menyerang pribadi kita dan itu nanti jatuhnya ke masokis gitu. Ya udah saya sabar, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Itu soal ini termasuk tema malam ini korban kebencian ya. Iya Bang, pas banget sama temanya ya. Pas banget. Ya teman-teman yang menjadi korban dari kebencian itu tidak bisa kita bilang maafkan, enggak. Ini budaya. Ini tuh budaya. Itu adalah sebuah bentuk manipulasi gitu dan sebuah hukuman gitu. Dia manipulasi. Ketika saya ajak dia argumentasi publik, dia bilang nggak mau. Mau apa gitu? Maumu apa gitu kan? Maumu apa? Saya ingin hanya tahu gitu. Alat reasoningnya itu apa gitu loh.
Kalau reasoningnya tepat, oke, gitu ya. Oh, seperti itu. Tapi kalau dia enggak mau, ya sudah. Maka hak publik saya yang akan saya gunakan, gitu ya. Itu soal bagaimana kita bisa mengatasi kebencian yang secara publik. Jadi jangan pernah izinkan orang lain untuk memanipulasi dan menghukum diri kita. Itu poinnya ya. Jangan pernah izinkan. Jadi seperti yang kita bahas minggu lalu, itu kan di awalnya sebenarnya tuduhan kan. Tuduhan. Saya tidak ingin menanggapi kebencian itu dengan lagu-lagunya Elvi Sukaisi. Apa, Kang? Jangankan wajahmu, suaramu pun aku nggak sudi gitu untuk mendengarnya gitu ya. Enggak, saya mau ketemu gitu. Saya mau ketemu, saya tidak punya masalah dengan dia, saya ajak diskusi, saya pingin lihat wajahnya, saya pingin ya paling enggak salaman begitu. Ya opo sih. Siapapun tuh yang di grup Hawkins Book Lover, dikirimkan saja undangan tuh, ayo. Kenapa sih harus primitif banget? Ya kan? Saya tidak ingin terjebak pada kebencian malah. Saya ingin ketemu gitu ya. Soalnya kalau udah kebencian, mari bicara gitu ya, Bang. Ayo apa? Menular gitu, ya, kebencian itu bisa menular, Bang. Kebencian tuh menular. Banget. Oh ya. Gampang banget. Iya. Dan itu bukan, dia menular sebagai budaya tentu saja. Oh, begini caranya menghancurkan gitu kan. Lah ini kebetulan kan saya ini pembicara Kominfo toh soal jadi saya tahu hak-hak publik saya gitu ya. Di Kominfo bagian literasi digital gitu. Jadi saya tahu benar itu. Jadi saya tidak akan benci dengan mereka. Saya ingin argumentasi aja gitu. Argumentasinya apa sih? Kalau saya kecewa, saya akan enggak. Saya ingin ketemu gitu. Karena ciri kebencian itu kan main di belakang tuh. Saya maunya di depan, ayo gitu. Saya ingin lihat wajahnya, ingin lihat tatapan matanya itu, apakah dia kesedihan atau apalah gitu ya. Itu menyembuhkan kebencian gitu. Kalau kita bisa lihat wajahnya, apa sih kamu? Saya nggak akan menghukum. Kalau menghukum itu ya nggak saya ajak diskusi gitu. Karena itu teman baik saya gitu. Entah itu Pak Dr. Stephen gitu ya. Itu teman-teman saya, teman diskusi biasa, baku hantam di warung kopi itu biasa. Cuman yang gentle gitu loh, maksudnya itu yuk dengan orangnya gitu. Kan, jangan di belakang terus ngutip ngutip sebuah status pendek yang itu hak pribadi, lalu mereka bawa ke konteks grand teorinya Hawkins. Ayo kalau grand teori mestinya kan ke file-file beda buku di mana di situ ya ada Hawkins gitu ya. Bagaimana saya memandang Hawkins mestinya kan gitu. Itu soal bagaimana kita melampaui budaya kebencian itu dengan mari bicara gitu kan. Dan itu kita harus peragakan gitu. Nggak bisa enggak. Bang mari Osar, bicara. Bang, kan kebencian itu istilahnya nggak ada asap kalau nggak ada api kan nggak mungkin kucuk-kucuk tiba-tiba pas bangun pagi ingat satu nama orang terus langsung benci, kan nggak mungkin ya gitu. Nah ini cocok juga dengan tema kita yang tadi dibacakan quote-nya ya mungkin ya sama Mbak Ike, bahwa jangan benci berlebihan dan juga jangan kayak fanatik gitu ya terhadap satu orang atau satu sistem gitu. Jadi kalau Yasani lihat kebencian itu munculnya bisa juga dari kefanatikan yang berlebihan, kesenangan satu hal yang berlebihan. Jadi kalau Yasani telisik awal itu
dari membangga-banggakan keluar gitu nama Bang Aswar, kemudian ketemu satu titik yang menjadi pemantik muncul kebencian itu. Karena kan nggak mungkin kalau nggak kenal deket gitu terus tiba-tiba benci. Nah itu sama juga kayak Yasani nih, misalnya ke suami, awalnya tuh percaya dia bakalan setia misalnya gitu kan. Pada saat ketemu ternyata dia selingkuh, pasti langsung berputar balik langsung 180 derajat kan. Langsung apapun dia kebaikan dia itu langsung hilang, nggak ada lagi yang Sani ingat gitu. Apa mungkin bisa begitu juga Bang kalau kebencian itu berawal dari yang fanatik yang berlebihan? Sebenarnya ini ya, kebencian itu kalau kita lihat dari kan gini tuh, dia itu kan sebuah nature gitu ya. Jadi kalau saya lihat modusnya tadi ada 2 orang tuh teman yang memberi screenshotkan percakapan, modusnya itu salah ini gitu. Jadi mereka kemudian ada ketakutan. Jadi mereka itu menggunakan ada ketakutan bahwa seseorang akan memanipulasi orang lain kan gitu. Coba lihat polanya deh. Jadi mereka menggunakan Hawking kan bilang banyak guru-guru spiritual palsu gitu kan. Itu Hawking yang harus mempertanggungjawabkan tuh yang mana gitu loh. Itu kan hanya sebuah kesimpulan yang kita tidak mengerti yang mana yang dia maksud gitu kan. Parameternya apa falsehood itu? Itu kan bagian dari sejarahnya Hawking. Bagian dari pengalamannya, latar belakangnya itu kan Hawking lah. Terus dia menggunakan latar belakang itu untuk menilai pengalamannya. Terus ya apa sih? Itu kan bukan pengalaman dia gitu. Nah jadi kalau dari situ tuh saya melihat bahwa ada ketakutan gitu ya. Dan saya kira mungkin ada traumatik ya. Traumatik pernah dimanipulasi lalu kemudian tuh akan menjadi penolong bagi masyarakat agar tidak dimanipulasi oleh seseorang gitu kan. Saya kira seperti itu. Kalau saya akan pelajari itu ininya apa namanya. Saya akan pelajari itu apa namanya itu gramatikalnya gitu ya. Traffic informasinya saya pelajari. Oh ini sebenarnya ini kalau mungkin ada traumatik saya kira gitu ya. Traumatik. Dan kalau kita lihat secara dari perspektif kesadaran, kebencian itu kan pasti kan perpisahan tuh, keterpisahan ya, tak? Keterpisahan, iya. Jadi dekat tapi asing gitu ya, dekat tapi asing. Lalu kemudian tuh orang asing ini dinilai membahayakan bagi masyarakat kan gitu. Nah, itu kan saya kira tuh ya. Jadi memandang yang asing ini sebagai yang berbahaya, dia naik lagi tuh dari asing menjadi membahayakan. Disinilah kemudian tuh dia menabur gendang, menyalakan alarm panik, alarm bahaya, membangunkan masyarakat. Nah, di situ dia kena tuh pencemaran nama baik gitu. Karena dia telah membangunkan masyarakat gitu ya, bahwa ada bahaya gitu kan. Nah, di situ dia kena tuh. Nah, ayo bersidang. Ayo. Kenapa Somasi? Hah? Somasi. Soalnya sudah. Kalau sendirian gitu nggak berani ya, maju sendirian. Ayo belut gitu. Ya itulah. Saya kira itu. Nggak punya panggung Mbak Eka. Apa ya? Terus terang saya itu teman curhat saya gitu. Iya ya. Bang, karena setahu Yasani, Bang Aswar tuh diunggul-unggulkan dulunya gitu, makanya Yasani nggak percaya awalnya. Kok masa sih gitu, kayak jadinya itu tadi yang saya pikir yang fanatik berlebihan langsung berputar balik 180 derajat menjadi sangat benci, kan aneh gitu. Asing ya. Jadi apa namanya? Memang itu kan kalau kita lihat tahapan bagaimana jiwa itu ini ya. Bergerak. Bagaimana jiwa itu kemudian menjadi dekat akrab kan dari asing. Lalu kenal.
lalu akrab gitu ya. Kami itu hubungannya itu pertama asing, kenal. Nah di tahap kenal ini, kenal secara pribadi tapi belum akrab secara keilmuan gitu kan. Nggak akrab gitu. Nah lalu kemudian saya kira dia punya grup sendiri gitu yang ya mungkin kalau saya lihat dulu saya masih di Hawkin Book Lovers itu kan ada Ustadz Wahyudin, tapi itu kan ya salah konteks. Dulu kan saya jawab semua gitu kan. Dulu kan mereka mempersoalkan feel progresif itu kan, dikomparasi dengan progressive self awareness lah, yang nggak cocok lah, yang nggak cocok gitu, nggak cocok karena saya ngomongin dan saya tahu kok itu saya itu punya buku Hawkin itu udah lama gitu. Terus terang aja saya udah lama punya buku-buku Hawkin tuh. Makanya kan saya sampai kalau dilihat ini gitu loh, keberpihakan ke Hawkin tuh. Loh saya tuh ngeluarin modal. Mereka kan cuma pembaca yang artinya secara sosial tuh ya hanya status pembaca gitu loh. Ya saya itu bisnis dengan Veritas. Yayasannya Hawkin jelas lebih ini saya gitu, posisi sosialnya kan gitu. Harusnya itu mereka saya bisa ini gitu kan. Pernah ada tulisan juga Ustadz Wahyudin kemudian menulis soal Hawkin itu kemudian dianggap waktu itu soal ketuhanan gitu ya. Ya saya jawab saja argumentasi bahwa kalau Hawkin itu harus dipandang dari filsafat pencerahan, bukan filsafat teologis. Jangan tarik Hawkin ke filsafat teologis gitu. Ya selesai waktu itu kan. Cuman ini nggak mau diskusi gitu. Iya. Jadi itu yang harus dipastikan ya, yang harus dipastikan. Walaupun kita satu kelas, kalau belum akrab secara paradigmatik, ini kan persoalan paradigmatik kan sebenarnya dengan mereka kan. Jadi belum akrab secara paradigmatik. Mungkin hubungan sosial akrab, tapi paradigmatik tidak akrab. Nah, itu saya mau akrabin gitu secara paradigmatik lewat forum diskusi. Misalnya temanya Aswad dan friend gitu, dan kawannya gitu kan. Saya ingin bikin gituan gitu. Jadi kita itu punya budaya baru bagaimana mengatasi atau bagaimana melampaui secara kolektif budaya nikam di belakang ini gitu kan. Oke. Nah, dan sengaja saya sebut nama mereka di sini, saya sengaja sebut saja itu. Ayo gitu, ini kan ruang publik, ruang bersama begitu, ya kan? Apa sih? Kita udah akrab gitu, bisa soal wacana itu, ayo dibahas bareng-bareng gitu kan? Oke, itu yang jadi dari asing gitu ya. Asing waktu itu saya itu punya punya progresif. Saya asing lalu kenal gitu ya. Lalu kenal. Nah, waktu itu sih memang dia juga punya banyak kritik kepada yang lain membawa peta Hawkin gitu kan. Ya saya sudah tidak mau, saya selalu ingin menghargai hasil pembacaan orang. Karena begini gitu, salah satu tuntutan mereka itu kan saya lihat ini saya tidak membawa nama Hawkin gitu kan. Persoalannya saya itu punya ikatan dagang gitu loh dengan Hawkin. Jadi saya pakai nama Hawkin pun, saya bayar royalti saya sebagai penjual bukunya itu kan. Ya tentu saja saya promosikan gitu kan. Justru saya yang lebih berhak aslinya tuh. Javanica lebih berhak itu. Karena dia bisnis. Kita punya hak bisnis gitu kan. Justru mereka yang nggak boleh. Nah, seperti itu. Iya, betul. Saya itu punya hak bisnis. Saya itu dengan saya selalu beli lisensi itu ke Veritas gitu. Ke Veritas tuh saya nggak belinya ke High House. Kalau Javanica itu ke High House. Saya
apa namanya itu selalu ke Veritas. Saya punya, ini ada lagi nih, apa namanya itu, saya beli kurang lebih 5 juta koko yang transfer kayaknya. Ke Veritas saya selalu beli apa gitu kan, seperti itu. Justru saya yang harus tegur mereka, tapi saya biarin apa sih? Saya enggak ini. Jadi itu ya, jadi kebencian itu asing dan menganggap yang asing ini membahayakan, itu perlu di-quote tuh. Itu kebencian itu yang asing ini membahayakan. Artinya di situ ketidakmampuan kita untuk apa ya, kalau kita lihat itu kan tidak punya ruang untuk yang asing gitu kan. Tidak punya ruang untuk yang asing karena saking banyak luka mungkin hal yang asing itu selalu dianggap berbahaya. Kayak ini loh, apa namanya, film Transcendent gitu ya. Ada ini nggak sih ingatan soal bahwa orang takut pada apa yang mereka tidak ketahui gitu. Dr. Will gitu ya. Seperti itu. Pernah nggak ingat nggak kutipan Dr. Will itu? Film Transcendent. Orang takut pada apa yang mereka tidak ketahui. Gitu. Pernah dengar. Lalu kemudian tuh terjadi kebencian kan? Seluruh proyek Dr. Will itu dihancurkan. Nah, itu bahayanya kebencian gitu ya. Jadi secara apa namanya, secara fisiologis otak, amigdalanya itu terlalu aktif gitu, nyala. Langsung nyala terus ya. Amigdalanya itu nyala terus gitu. Ya saya sebenarnya gimana ya, menanggapi laporan itu saya kadang tertawa sendiri, amigdalanya. Bang, Hawkins di surga juga ketawa. Ini kalian ngapain sih pada berantem katanya? Sesuai nama ya, amigdala. Sesuai nama. Kalau Ayah Sani dulu nyala terus gitu loh. Kalau Ayah Sani dulu gini Bang, kalau untuk menghindari biar hati nggak cepet benci sama orang, itu Ayah Sani mikir gini, kalau aku benci sama dia nanti suatu saat entah bagaimana caranya ketemu di pengkolan, aku bisa butuh banget sama dia biar nggak malu. Gitu. Kan kita nggak tahu ya ceritanya, skenario semesta ini membawa kita kemana, terus akhirnya kita misalnya satu ruangan sama yang kita benci, gimana coba? Nggak mau kan harus kerja sama. Iya kan? Saya juga punya pikiran kayak gitu. Jadi mikir-mikir ini mau tak statusin di medsos. Ya nanti kan suatu saat kan pasti ketemu gitu. Dan kalau misalnya ketemu udah terlanjur nyetatusin, muka mau ditaruh di mana gitu. Benar. Suatu saat pasti akan ketemu lagi gitu, entah kapan. Iya, itu yang menjaga biar kita nggak gampang benci ya Mbak Ike ya. Hati-hati banget. Lah sebenarnya gimana sih Bang, kebencian itu sendiri? Iya itu kan sebetulnya memang sesuatu yang ada di dalam ya. Sudah ada gitu ya. Emosinya memang sudah ada di dalam, terus pas kebetulan ya nggak tahu lah gimana ya. Micu mungkin takut kesaing apa gimana sama Bang Aswar. Nah, kebencian sendiri itu sebetulnya kalau nggak diekspresikan, apa bisa hilang Bang? Ya nggak, itu alarm bahaya gitu kan. Ya, curiga itu kan salah satu bentuk alarm bahaya ya, curiga ya. Sebenarnya itu gini, curiga itu sah. Oh, boleh. Semacam kewaspadaan, tetapi kalau sudah dia kecurigaan itu menekan tombol alarm bahaya, itu kan soal penilaian tuh, lemah persepsi gitu kan. Ketidakmampuan menilai. Di situ persoalannya. Berarti awalnya justrunya pada saat kita misal mencurigai seseorang atau sesuatu kejadian itu sebagai antisipasi untuk menjaga diri pertama ya, menjaga diri pertama. Tapi pada saat kita udah menekan tombol ke alarm itu yang sebenarnya harus dipikir ulang gitu kan? Kalau dibicarakan di dapur enggak apa-apa, itu pengalaman psikologis. Tapi kalau dibicarakan di ruang publik dan itu terus-terusan gitu, itu kan membangun framing kan? Oh iya benar. Di situ dia kena. Di situ dia kena, dia membuat framing.
Dia membuat framing itu, kena dia di situ. Persoalannya kan kalau kita lihat secara kesadarannya, itu kan alarm bahaya itu kan menunjukkan dia salah menilai, salah menaksir. Ya kan? Dia salah taksir di situ. Salah taksir, lalu kesalahan itu kemudian tuh di framing terus-menerus. Makanya dia nggak berani argumentasi itu, karena memang sejak awal ada namanya kebenaran itu salah taksir. Dia salah menilai gitu kan. Dan dia tidak mau memperbaiki penilaian itu. Di situ dia nanti akan kena sanksi publik. Kalau dia mau memperbaiki penilaian lewat tukar tambah informasi, itu kan tidak masalah. Artinya kita tumbuh bersama-sama gitu kan, saling tukar tambah. Masalahnya dia tidak mau gitu, tapi dia terus menekan alarm bahaya, dan itu kan semacam kita lagi makan siang nih di gedung di mall, tahu-tahu alarm kebakaran dibunyikan, ya kan? Itu kan mengganggu gitu. Setidak-tidaknya berisik, ya kan? Dan keberisikan itu membawa nama seseorang gitu kan? Keberisikan itu membawa nama seseorang. Itu di situ dia. Dan dia framing terus untuk diketahui banyak orang. Kenanya di situ dia itu undang-undang mungkin perbuatan tidak menyenangkan atau kayaknya pencemaran nama baik. Sih, mana orang hukum di sini? Mas Awi yang tahu. Ada Mas Awi enggak? Jadi ini jadi di situ tuh. Makanya tuh kalau kita lihat akar persepsinya kan salah menilai itu. Artinya sejak awal dia gagal konteks. Konteks ruang, konteks waktu, dan konteks makom gitu kan. Dia gagal itu. Ya kan? Dia gagal di situ. Di situ kan kemudian tuh berarti gangguan persepsi. Maka kemudian tuh memang upaya untuk mencegah kebencian tuh dengan silaturahmi. Tadi sebenarnya udah ditegur sih Bang Aswar sama Ustadz, udah ditegur siang. Tapi masih lanjut itu yang memang benar yang Abang bilang, berarti framingnya terus. Ya, alarm bahayanya itu. Alarmnya langsung masih tetap ditekan gitu. Istilahnya kayak tadi alarm kebakaran kan udah yang denger, udah jangan dinyalain, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi tetap terus ditekan kan berarti mengganggu kenyamanan yang lain. Iya. Analoginya seperti itu. Ya makanya harus dibikin shock gitu ya, dikonsleting dulu deh. Ayo. Kaget dia pasti. Situ dia keluar dari mode amigdalanya gitu kan. Itu bahayanya traumatik saya kira ya. Dia nggak bisa menilai hal yang kayak ini kan tuh, kayak teori cancer gitu ya. Dia serang temannya sendiri. Oh iya, sel. Dia anggap yang lain itu berbahaya. Dianggap teman itu berbahaya gitu ya. Membahayakan. Makanya kan kemudian tuh yang mana yang berbahaya gitu kan. Kita mau selesaikan tapi pada akhirnya di situ dia akan shock sebenarnya. Makanya publik itu harus mengingatkannya, jangan didiamin. Itu juga makanya admin grupnya tadi saya kamu diamin gitu tuh apa gitu. Makanya kan harusnya itu kan admin grupnya yang berhak gitu ya. Mungkin nggak ngikutin juga, Bang. Nggak baca mungkin. Mungkin adminnya juga jarang nongol kan? Iya, memang jarang. Sehari makanya kalau nggak ada adminnya tuh bubarin aja gitu kan.
Tapi Bang, kita kan artinya karena kita udah apalagi udah pernah kenal, terus udah dalam satu grup itu lagi kan, artinya kita mengetahui ada seseorang yang ini sedang terjebak dalam aura kebencian, berarti kan kita ada niat juga untuk menolong dia. Nah, untuk harusnya itu kan altruis. Untuk kesana gitu tuh tadinya admin mestinya ya bergerak cepat. Admin. Gitu ya. Kalau secara situasional. Diingatkan gitu, biar dia keluar dari mekanisme amigdalanya gitu kan, dia harus dibikin shocking gitu kan. Iya, kayak ditepuk gitu, bangun sadar gitu ya. Itu masa di situ ada apa namanya, itu kan orang-orang pintar semua ya, dibiarin gitu ya, itu ya itulah, ada kenikmatan gitu ya, menyaksikan kebencian itu. Ada kenikmatan menyaksikan kebencian, itu budaya, senang gitu ya, seru gitu. Apalagi satu kubu, bikin koalisi. Ya opo sih, belajar kesadaran. Ya itu makanya tadi yang saya bilang, Bang. Humor itu ya lucu. Jangan Hawkins juga kesel, kenapa jadi pada berantem kalian gitu. Kok gue jadi ini ya, jadi inget. Apa Mbak Ika? Enggak, Mbak Ika pernah ngalamin juga. Bang Aswar tahu. Iya. Sebenarnya itu apa namanya, ya kebencian itu dimobilisasi biasanya kalau di medsos tuh, dipanas-panasin. Jadi kita beberapa bulan lalu lah, komennya itu loh, mereka menikmati adegan kebencian, energi kebencian itu. Mereka menikmati, harusnya kan enggak usah shock gitu kan. Jadi itu kan respon primitif. Ya, itu kan respon primitif amigdala gitu kan. Makanya kalau dia disadarkan gitu, ya dia mestinya ya apa sih? Dinilai kembali. Makanya itulah pentingnya silaturahmi gitu ya. Itulah pentingnya tabayun. Ayo kita taksir kembali, kita kurasi lagi gitu loh. Kita kurasi lagi gitu. Nah, itu kalau begitu sehat, itu saya mau itu kayak gitu itu. Dikurasi lagi, ditaksir lagi gitu demi mencapai kesepakatan bersama gitu. Jangan apa, tapi itu memang ya termasuk lower mind sih sebenarnya itu ya. Jadi argumentasi kebencian itu kan lower mind. Lower mind. Kalau kenapa orang tuh takut konfrontasi ya? Nggak, maksudnya kan mestinya kayak gitu udah ngomong aja gitu. Bro, kamu tuh apa kan enak langsung ngomong. Daripada membentuk opini gitu di luar. Saya kebetulan nggak friend sih di medsos sama beliau, jadi nggak tahu, nggak pernah baca gitu. Tapi rata-rata memang kalau orang berkonflik, kebencian itu mereka nggak berani gitu untuk ngomong di depan, ngomong di hidung gitu. Ngomong di hidungnya langsung. Kalau salah tuh ngomong di hidung, bukan lantas melakukan pergerakan di bawah, sembunyi-sembunyi menggalang massa gitu. Dan itu rata-rata sih kayaknya begitu semua itu. Itu budaya. Itu budaya. Dan itu kita harus hentikan gitu kan. Itu budaya di situ, memperkuat gitu ya. Bahkan tuh disoraki gitu, gaspol, rempol, banting supir gitu kan. Lebih baik banting supir daripada banting setir kan itu. Ya, ini apa namanya, seperti itu. Jadi itu budaya tuh, budaya ya, budaya. Makanya sebenarnya secara intuitif ya,
secara intuitif dia itu tahu kalau salah, gitu kan. Makanya dia nggak berani menghadapi argumentasi, itu nggak akan berani. Karena secara intuitif dia salah. Dia kan punya apa namanya ya, nurani kolektif gitu loh. Dia kan punya nurani kolektif. Saya sengaja bahas gini itu biar dia apa gitu loh. Ya siapa tahu besok, ya ini kan ruang publik gitu kan. Ayo sama-sama gitu. Ini kok saya juga, kalau salah itu minta maaf. Saya sering dibenarkan sama Mas Jody. Itu saya senang sekali itu. Kenapa atau mungkin makanya nggak menerima undangan itu karena ada yang lain yang muncul, Bang. Misalnya 175 pride-nya muncul gitu. Bisa jadi fear. Oh, fear. Ya karena dia tahu akan dituntut gitu. Dia secara intuitif kan tahu sebenarnya kalau itu tidak boleh. Kalau itu salah gitu kan. Hanya dia tidak. Bukan karena pride ya. Bukan. Secara intuitif tuh dia tahu salah gitu. Melakukan hal itu salah gitu. Itu kan sebenarnya hanya pelepasan emosi gitu kan. Persoalannya itu harus diucapkan di ruang psikoterapi, bukan di ruang publik gitu kan. Itu kan persoalannya tuh. Persoalannya itu gitu. Kalau diucapkan di ruang psikoterapi itu sehat, nggak apa-apa, nggak ada yang bisa tuntut. Jadi saya jadi mikir ke dalam, Bang. Siapa yang lagi aku benci? Aku pengen temuin gitu. Jadinya kayak gitu ya, Bang ya. Temuin. Saya kalau dia temuin dengan kemarahan tuh saya sering dimaki-maki saya nggak marah. Asalkan jangan nyerang fisik gitu ya. Saya nggak marah kalau dimaki-maki, itu nggak marah. Kalau di depan saya loh. Ketika dia berani maki-maki depan saya, dia berarti itu akrab dengan saya. Mulai akrab kan? Seperti itu. Paling kalau misalnya ditemuin juga manis-manis. Ya pasti kan pernah memori pribadi kan begini ya, apa namanya, kita kan berpikirnya mesti hierarkis gitu kan. Saya secara pribadi itu enggak nyolong duitnya, enggak pernah rugiin bisnisnya. Secara pribadi hubungan kami itu positif, ngopi bareng sampai saya terakhir ingat tuh sampai jam 1 malam. Mungkin Bang Iskandar, Bang Is dulu. Bang Is sampai jam berapa di pinggir kolam gitu ya, ngobrol hujan-hujan gitu, sambil kita makan nasi padang kalau nggak salah, jam 3-an malah. Kan kalau sudah duduk begitu kan sebenarnya kurang akrab apa? Iya. Jam 3-an. Kan ini ada Bang Is nih. Maksud saya itu saya akrab itu gitu ya. Kesambet mungkin gitu ya. Sampai jam 3 nasi padang tuh kita makan bareng-bareng. Bang Is tuh kalau nggak salah bawain kue apa gitu ya. Kue Roma kelapa. Ya bawain kue Roma kelapa gitu. Ya kan? Ya kalau konflik itu kita guyurkan itu selesai. Saya cuma ingin tanya gitu loh. Dan secara pribadi saya nggak ada ini, dia membela saya juga pernah gitu ya. Dia pernah waktu itu melaporkan ada sebuah grup WA yang menuduh saya punya utang di Veritas. Terus saya jawab dengan ngakak, orang Barat itu nggak suka utangan, itu mental orang Indonesia. Bisnis keutangan tuh nggak ada di sana tuh. Kalau bikin joke itu yang kebiasaan sendiri kok dibawa-bawa gitu. Mana ada orang Amerika mau kita utangin gitu loh. Kalau bikin contoh itu jangan keterlaluan gitu. Masa Veritas mengutangin saya? Mengkutangin mungkin Bang. Mengkutangin.
secara acara sesama rata-rata cewek itu, jadi ngomong kutang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya jarang lihat itu. Oh, masa lagi jarang lihat. Saya jomblo hanya paling lihat di jemuran gitu ya. Kalau Bang Didu ya ini baru ahlinya. Lihat di jemuran, nebak-nebak ukurannya, Bang. Lihat di jemuran, ngebayangin isinya nggak, Bang? Saya itu kalau lihat begitu itu teringat ini loh, joknya Gus Dur. Joknya Gus Dur itu ketemu sama rabi orang Yahudi gitu ya. Itu kan topinya kayak kutang gitu kan. Kata Gus Dur gitu. Itu katanya itu orang sana itu puluhan kutang di Indonesia dijual di sana jadi dua topi. Banyak. Kata Gus Dur gitu. Itu joke. Udah gitu warna putih pula ya. Ya itu kan topinya rabinya orang Yahudi kan. Itu sama Gus Dur ya dijokin gitu. Jadi kebencian tuh sama awalnya ini sebenarnya bahaya. Kemudian tuh alarm bahaya amigdala itu direspon oleh lower mind, ya kan? Direspon oleh lower mind. Itulah retorika itu ya di situ bermain. Retorika ngutip sana, ngutip sini tidak koheren. Padahal konteksnya gimana? Konteks ruang, konteks tempat, konteks makom itu kan harus diukur. Kesimpulan itu kan diukur pada konteks. Makanya saya punya file Pokoknya kalau teman-teman mau tahu bagaimana pandangan saya soal Hawking, itu filenya di peta kesadaran. Nggak saya campur tuh. Nggak saya campur. Itu khusus tuh, silakan saja di situ. Tapi kalau medsos saya itu ada adminnya gitu loh. Harap diingat itu. Medsos itu ada adminnya. Sini ada nggak Mbak Jenny? Itu besok banyak lagi adminnya ya, Bang. Adminnya banyak itu. Adminnya banyak. Ada Jenny, besok ada Aini. Itu ada adminnya gitu. Dan saya itu walau saya dorong mereka untuk kalaupun salah itu saya nggak kritik gitu loh, biarkan mereka evolusi gitu. Saya ya biarkan dia tumbuh gitu. Kadang-kadang tuh mereka ikut beda buku, kayak ikut sesama gini kan, lalu dia kutip gitu kan. Ya saya biarkan dia ini gitu tumbuh, nggak usah kita kalau asing itu berbahaya itu primitif sekali. Primitif sekali. Asing itu kawan baru, bukan musuh baru. Itu kayaknya tuh yang perlu kita quote juga malam ini, bahwa asing itu calon teman ya, Bang. Asing itu calon teman baru, bukan calon musuh baru. Yang saya herankan tuh, kan saya membahas non-dual sebagai prinsip, ya, dah? Iya. Lalu itu disandingkan dengan di Hawking non-dual itu sebagai realitas. Iya, saya tahu itu. Tapi kalau sebagai realitas, dia tidak bisa diucapkan, ya, dah? Dia kan realitas itu tidak bisa diucapkan. Sama dengan gravitasi itu kan pasif dia. Kemudian oleh Newton dijadikan hukum gravitasi. Yang itu hukum gravitasi itu kemudian menjadi salah satu prinsip dalam pembuatan pesawat terbang. Kan begitu tuh hierarki berpikirnya gitu. Dia sebagai realitas, kapan sebagai hukum, kapan sebagai prinsip. Itu hierarkisnya kan mesti begitu. Masa saya nulis non-dual sebagai hukum tidak boleh? Saya nulis saya sebagai hukum itu berarti kerangka acuan berpikir. Kalau saya nulis sebagai prinsip, itu dasar berkeyakinan gitu kan. Itu kan begitu hierarkisnya gitu. Disandingin sama realitas tuh di Hawking tuh
bukan sebagai hukum, bukan sebagai prinsip. Iya, itu kenyataan kan artinya. Tetapi ketika diucapkan sebagai dalil, dalilnya itu bisa hukum, bisa prinsip. Kan begitu, biar bisa didiskusikan gitu kan. Ya, heran aku. Iya, biar nggak abstrak juga ya Bang, dibilang realitas memang kenyataan, tapi kan itu kan abstrak di tingkat 600 itu kan. Kalau dibahasakan gini. Itu hanya nggak paham hierarki saja menurutku gitu. Kan gini, kalau di dalam peta konsep ilmu itu, ini sekalian peta konsep ilmu ya. Iya Bang. Kan ada namanya medan, ada magnet ya toh. Magnet ini menimbulkan medan magnet. Nah, kalau medan magnet ini sudah bisa diukur. Medan magnet menimbulkan arus listrik. Nah, ini hierarkisnya gitu ya. Mana orang fisika tuh? Begini kan kira-kira tuh ya. Magnet menimbulkan medan magnet menimbulkan arus listrik kan gitu. Jadi realitas itu di sini, dia sebagai hukum itu di sini, sebagai prinsip mungkin bisa di sini gitu. Kan begitu hierarkinya orang cerdas tuh. Dibilangin saya udah belajar 9 tahun malah. Saya kan udah bilang saya udah baca 9 tahun gitu kan. Saya kan dia juga mengkritisi belajar 9 tahun kok masih kayak gini itu justru ya ini kalau belajar 9 tahun itu banyak humor, kalau belajar yang baru cukup setahun itu banyak kalau nggak cocok lambaikan ini gitu ya. Ya kan seperti itu. Ini hierarkis peta konsep ilmu namanya. Misalnya realitas kan begini juga nih, biar teman-teman sekalian ini ya, sekalian nambah-nambah konsep lah. Consciousness sebagai ontologi gitu kan. Ada field of consciousness. Field of consciousness gitu. Kayak medan magnet begitu. Field of consciousness ini menjadi dalam field of consciousness kan ada thought field-nya ya. Dia melahirkan semacam informasi terdefinisi ya yang disebut thought field. Jadi kalau kita asalkan hierarkinya itu benar, maka kita bisa juga menyebut thought field itu sebagai field yang untuk mewakili field of consciousness. Masa kita tidak bisa bilang bahwa biji jambu itu bukan jambu. Hanya gara-gara biji jambu itu di dalam daging jambu gitu kan. Namanya. Ya. Itu kita mesti hierarkis gitu loh. Jadi nggak bisa kemudian tuh dia berbicara tanpa hierarkis. Itu nggak punya peta konsep, berarti itu comot sembarang aja. Berarti nggak paham dimensi hierarkisnya. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi mesti punya, saya kalau di makanya saya mau pertanggungjawabkan argumentasi saya dengan hierarkis peta konsep gitu. Saya apain sih? Bahwa kalau saya mengucapkan ini itu berarti saya sedang di sini gitu kan, ada peta konsepnya. Jadi cara melampaui kebencian tuh ayo berpikir filosofis. Ayo berpikir filosofis. Sehingga kemudian tuh semua bisa diukur. Ya kan? Semua bisa diukur. Giliran saya mau gunakan hak publik ini udah banyak WA, jangan dulu Bang. Enggak, kalau saya serius orangnya tuh biar tahu apa ya saya belajar walaupun saya cuma lulusan SMEA, tapi saya kuliah hukum. Saya kuliah. Saya di privat sama teman saya yang di bironya OCK Ligis gitu. Itu kan banyak orang Sulawesi semua di sana tuh.
harus pakai hierarkis. Nggak pakai hierarkis gitu kan. Nah, dia kemudian tuh nggak pakai hierarkis letter book. Ya Allah. Iya, textbook banget. Dan dia nggak paham konteks hierarkis gitu, jenjang berpikir. Jenjang berpikir itu gini loh, kapan sebagai kelapa muda, kapan sebagai santan, kapan sebagai apa lagi itu ya, virgin coconut oil, kapan sebagai ikan goreng. Itu kan hierarkisnya itu begitu. Jangan dibilang tuh nggak ada minyaknya. Hanya gara-gara yang kelihatan itu ikan, bukan minyak gitu kan. Ada ini ya, ada. Jangan dibilang itu ikan goreng itu nggak ada minyaknya, hanya karena yang terlihat tuh gitu kan. Ya lumayan lah, saya dapat materi malam ini ya dari situ gitu. Dapat materi pembelajaran. Nah ini ada lawyer nih. Ayo lo. Ayo lo. Saya dulu. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih Bang, jika saya ada dalam kebencian seseorang, apa bisa jadi orang tersebut sebagai alat uji untuk tumbuh kembang? Oh iya betul. Iya betul. Kayak saya ini misalnya dibenci, ya udah, saya akan gunakan saya akan memperkuat kesadaran warga negara saya kan. Itu saya tumbuh berarti, saya akan menjalani feel kewarganegaraan saya gitu. Tumbuh saya situ, berperkara saya. Jadi saya kemudian tuh berkembang gitu wacananya. Dan menyumbang ini ya Bang, menyumbang kesadaran dalam itu kan, dalam berhukum bernegara itu tadi ya. Iya, saya punya kesadaran hukum gitu. Saya tidak akan menggunakan cara primitif dengan misalnya saya ancam kamu, saya santet gitu kan. Jadi sekali memperbaiki itu ya Bang, memperbaiki budaya, database konstitusinya gitu, juga ya. Iya benar ya. Jadi banyak yang kita dapatkan ya dari hal semacam ini gitu ya. Dulu saya sudah 2 kali itu berperkara ke polisi dan dua-duanya menang. Ya karena saya itu sadar ya ini hak saya gitu kan. Ini hak saya gitu. Saya itu warga negara punya hak gitu ya. Ada dulu juga tuh yang yang coba itu dia waktu itu apa katanya saya punya video porno. Ya omong Ason. Ayo kita cari Mbak Ika. Itu waktu itu saya udah suruh tuh teman-teman saya di Jakarta ambil KTP orang ini kan Mas Tami minta tuh. Besok saya somasi dia. Hilang sampai sekarang nggak main medsos lagi. Saya kalau bilang kamu minta KTP-nya malam ini juga orang saya di Jakarta tuh datangin dia udah pokoknya. Saya kan di Jakarta itu kan kita kan orang timur tuh punya komunitas gitu loh, orang timur gitu kan. Jadi kayak gitu itu ya mudah gitu kalau Jakarta. Komunitas preman Bang. Serem amat. Ya, plus sepupu saya itu yang mendamaikan konflik Ambon dengan Flores. Wah, wow. Badannya gede-gede lagi ya Bang ya. Karena orang Sulawesi badannya gede-gede lagi. Datengin udah kabur dia pintu belakang. Iya, ya saya di Jakarta tuh terus terang tuh komunitas Ambon, Flores, wajahnya kan mirip itu kan. Ya saya bilang kalau di Jakarta tuh ya saya nongkrongnya di situ gitu, bawain kopi. Kalau Lebaran ngasih THR itu kan teman-teman saya gitu kan, sesama perantau gitu. Saya kan kebetulan ya, temannya banyak. Ya pokoknya
timur lah, yang wajah-wajahnya ketimuran tuh di Jakarta itu kita punya grup gitu kan. Makanya waktu itu ambil KTP-nya orang itu, tinggal dia nunjuk di mana tuh rumahnya di Jakarta tuh. Kebetulan waktu itu katanya di Jakarta Pusat, dekat tuh. Dekat aja. Tanggaan ternyata. Sampai sekarang tuh nggak muncul lagi ya Mas Camim ya? Ya. Bang, kebencian itu ya. Bang, kebencian itu kan tadinya mungkin entah ada motif mempermalukan orang, tapi akhirnya diri sendiri jadinya mempermalukan diri sendiri, akhirnya itu jatuh ke shame ya. Apa ya? Sebenarnya bukan mempermalukan, dia nggak sadar itu. Dia pokoknya itu ada alarm bahaya yang akan dia hadang gitu. Karena nggak bisa sendiri membangunkan senegara gitu kan. Itu poin dari kebencian tuh, yang asing itu dikenali sebagai pembawa bencana. Jadi saya ini sudah dituduh sebagai pembawa bencana gitu kan. Nah itu hak saya akan tuntut di situ gitu. Secara psikologisnya kan begitu. Saya ini dituduh sebagai pembawa bencana. Ya buktikan gitu kan. Tuduhanmu buktikan. Tapi saya nggak mengucapkan itu. Iya, itu motif namanya. Gimana sih, kita udah sering dilatih berlogika sama Rocky Gerung kan. Kan udah dilatih berlogika sama Rocky Gerung. Iya. Ayo buktikan gitu kan. Ya ini apa? Ya dekat Wisma Sulawesi Tenggara itu Jakarta. Ya kami punya wisma. Kita kan ya banyak inilah orang-orang perantau itu harus banyak teman gitu. Tapi abang ke Sumatera pantas juga sih dibilang jadi orang Batak. Ya itu kurang, jadi dari mukanya kurang. Batak kurang ya. Poinnya apa ya? Poinnya itu banyak tadi sih ya. Ya saya sendiri enggak terluka gitu. Cuman apa ya? Enggak tahan juga gitu. Belum terluka aja ini. Jadi saya tahu, jadi kemudian tuh menghadapi kebencian tuh kita mesti mengukur diri. Ini kan dari beberapa hari lalu kan tuh. Dari beberapa hari Bang lalu. Aswarnya mengatasinya gimana? Soalnya tadi kan sempat saya lihat waktu awal-awal kan kelihatan lah ekspresi marah gitu. Iya, mulai terganggu. Mengatasi untuk tidak membalas dengan benci gitu loh. Nah, kan sananya benci gitu. Saya kan pakai skala. Saya pakai skala gitu kan. Awalnya kan pertama tuh saya kira itu ya cuma lewat aja gitu kan. Kan substansi gangguan ada, tapi nggak ngefek gitu kan. Lama-lama tuh hari ini udah di sini gitu. Oh kalau udah di sini saya daripada saya tidak bahagia, saya akan gunakan hak publik saya gitu kan. Saya punya skala ngukur gitu kan. Ngukur. Saya ngukur gitu. Jangan sampai saya merasa tertekan gitu, sehingga nggak enak tidur gitu kan. Tadi itu saya udah berpikir untuk melayangkan undangan itu, ini tidak menyenangkan banget gitu kan. Suasana apa namanya itu, suasana bersosial ini sudah mulai tidak menyenangkan gitu. Nah di situ saya, ya kalau memang saya salah, saya akan akui gitu. Kalau saya salah, tapi kalau saya tidak salah, ya saya akan ajak. Biar saya kemudian tuh punya voice gitu kan. Saya kan harus mengeluarkan voice gitu. Ya saya pakai sini gitu. Ini kan skala emosi gitu. Seberapa daripada saya kemudian tuh, kalau soal di sini, saya depresi kan. Ya itulah gunanya kesadaran itu, kita bisa mengukur sendiri efek dari gangguan itu. Saya tidak bisa bilang nggak ada gangguan. Enggak, saya bermedsos. Saya sadar medsos gitu kan.
Saya sadar medsos itu ada gangguan apa enggak, gangguannya seberapa gitu kan. Seperti itu. Ya inilah pentingnya kita mari bicara gitu kan. Mari bicara. Ya tadi itu udah mulai terganggu. Untung tadi Mas Didu ngajak renang gitu ya. Jadi ngajak renang, oke. Terus kemudian saya bisa renang gitu. Sampai lupa zooming gitu kan. Saya hentikan dulu dunia medsos. Saya pindah dunia dulu kan. Saya pindah dunia. Gimana itu medsos ini sudah menjadi dunia bersama kan ini. Kita nggak bisa bilang cuma di medsos, enggak, itu sebagai ruang, sebuah dunia ya, sebuah dunia, dan kita bertanggung jawab di situ gitu ya. Ya inilah pengaruh medsos, berkesadaran medsos gitu kan. Kita bilang tidak terganggu, keserempet begitu. Cuman ketika keserempet saya cek posisi, oh ya saya di sini aja dulu gitu. Seperti itu. Makanya kemarin tuh ya Bang, Sani pas lihat Abang statusnya makan-makan, Sani mikirnya gini, yang satunya lagi mengumpulkan, menghimpun kekuatan, yang satu lagi asik-asik lagi makan, ternyata nggak ngefek gitu. Kan ya, yang mana? Yang satu enak-enak lagi makan-makan padahal Abang ya. Ya saya makan-makannya kan di restoran di ini ya waktu itu di Melva kemarin tuh. Di Melva gitu ya. Ya, saya pikir apa ya? Itu tadi, kalau suatu tidak menyenangkan saya itu, saya akan gunakan hak publik gitu kan. Hak publik. Oke, maunya gimana nih? Setelah itu kan kemudian tuh ya mungkin ada gangguan, tapi saya bisa kembali ke sini lagi gitu ya. Seperti itu. Ya tidak marah, jadi ada gangguan ditanggapinya itu, ya kalau sekarang sih kan sudah jadi humor ya. Ya sekarang itu sudah jadi humor. Tadi ya saya menggunakan kita gunakan sistem sosial dulu lah. Aslinya sih saya tidak menggunakan itu gitu. Cuman tadi saya lihat dia bilang kata Hawking gitu kan. Kata Hawking menggunakan pistol untuk menangkap penjahat juga boleh. Oh ya udah saya gunakan itu aja deh. Awalnya itu saya menggunakan hak pendekatan non linear gitu, saya mau doain gitu kan. Cuman tadi lihat kutipan itu, ya udah ini saya pakai juga deh kalau gitu. Praktek langsung ya Bang ya. Iya, saya dikasih pilihan gitu. Ya pokoknya ini berlanjut nih pokoknya. Saya mau buktikan bahwa ya seperti yang dia pilih gitu ya. Saya akan hanya ngikuti pilihannya gitu. Oke, saya akan ikutin jalan mainnya. Tunggu aja besok. Saya somasi dia. Saya mau buktikan apa kata Hawking itu benar gitu. Oke lah, kamu nggak bisa lari lagi. Sudah ada screenshot-nya, ya kan? Kamu nggak bisa lari lagi sama admin grupnya itu. Admin grupnya sebaiknya langsung malam ini pamit. Tinjau ulang di grupnya. Tunggu aja, kan malam ini kan lagi saya hubungi teman saya ini yang di OCK Ligis gitu ya. Oh, kali somasi ini sama adminnya. Tolong Mbak Sani screenshot kan gitu admin. Siap, Bang. Mereka bikin dunia yang mengizinkan ya, bukan hanya mengizinkan, memampukan itu saya akan mereka mengizinkan di situ. Pembiaran juga termasuk, Bang. Iya, adminnya itu mengizinkan, bahkan memampukan, menciptakan ruang untuk itu terjadi kan. Kalau udah nggak pernah nongol, saya lihat gitu, maksudnya di situ kan yang bicara memang Ibu Ami sama ya nggak tahu gitu beberapa ini. Saya aja kan nggak pernah buka itu grup juga. Paling kadang-kadang baca. Itu yang ngobrol juga kayaknya cuma Bu Ami sama siapa gitu. Adminnya nggak ada. Jadi itu mereka nongol. Adminnya itu kena pasal mengizinkan dan memampukan, menciptakan ruang untuk itu terjadi gitu kan.
Memberikan panggung. Ya itu namanya mengizinkan dan memampukan itu kena itu adminnya itu. Kena deh tadi lawyer tuh Bang, lengkap nanti pasalnya. Saya tahu pokoknya. Ya pokoknya adminnya itu kena pasal dia mengizinkan dan memampukan. Itu bisa di ini itu. Itu kan apa namanya Facebook dituntut oleh sebuah Komnas apa gitu di Amerika karena dia mengizinkan dan memampukan orang untuk penyebaran teroris gitu kan. Saya akan pakai itu juga untuk menggugat adminnya. Hati-hati pokoknya nih. Tunggu aja besok lah kelanjutannya. Oke, itu dulu ya malam ini. Jadi ya, memang kepastian hukum itu membuat kebencian itu tidak menjadi pandemi gitu ya. Kepastian hukum itu saya menggunakan kepastian hukum. Aslinya tadi itu sih saya mau doain, saya akan mau ziarah ini ke Jogja gitu kan. Saya mau doain siapa tahu apa namanya. Tapi gara-gara saya dibacakan kata Hawking, polisi itu menggunakan pistol. Oh, oke, saya gunakan dulu. Saya dikasih ide gitu kan. Oh iya, saya gunakan dulu deh. Dia ngutip itu gitu. Saya udah lupa kutipan itu karena saya bilang, loh kalau Hawking kan mestinya non linear. Kita kan ini kan pembelajar Hawking mestinya kan kita tumbuhkan itu non linearnya kan. Nah, dia mengusulkan Hawking katanya membolehkan. Oke lah saya gunakan aja. Saya akan praktekkan itu sarannya. Itu yang bagus. Iya tadi ini kan saya lagi di Jogja nih mau ziarah ke guru saya gitu ya, mampir ya saya gunakan aja sesuai saran dia. Sehingga kemudian tuh ya apa yang diucapkan Hawking terbukti. Saya tembak kamu dengan cinta. Oke lah ya, malam polisinya. Apa ya? Saya mau doain tapi ya ini sudah terlanjur menggunakan opsi linear ya sudah saya diingatkan untuk itu ya udah kita gunakan aja. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tetap membenci, jangan tanggung-tanggung sampai di penjara. Oke lah. Oke ya. Makasih Bang Aswar. Makasih Bang Aswar. Oke teman-teman, langsung kita tutup saja ya. Ini sudah jam 7:30. Sampai ketemu besok lagi hari Selasa, jamnya kita tunggu ya kabarnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.